Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Afrili Sari, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Solo. Kali ini merupakan koneksi antar materi modul 1.4 mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Ada 6 hal mengenai penerapan budaya positif yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Selanjutnya, Diana Gosen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Maka sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi ini merupakan motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri siswa itu sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal yang kita harapkan dapat muncul dari diri siswa-siswa kita. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dalam penyusunan keyakinan kelas ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, dilarang membuang sampah pada sembarangan tempat. Nah, itu bisa berubah menjadi kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk sandang pangan yang membuat seorang manusia butuh untuk pertahanan hidupnya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima kasih dan rasa diterima. Berikutnya adalah kebebasan. Selanjutnya adalah kesenangan dan penguasaan. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, di mana seorang guru
Ketika muridnya membuat kesalahan, dia bertindak sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Guru yang berada pada posisi kontrol ini akan membuat muridnya merasa bersalah dengan kegiatan yang telah dilakukannya, sehingga membuat murid menjadi tidak percaya diri dan menjadi introvert. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini, seorang guru memposisikan dirinya sebagai teman bagi murid, di mana dalam penyelesaian masalah, dia akan lebih membuat muridnya nyaman untuk bercerita dan berkeluh kesah, sehingga dia bisa memberikan masukan antar sesama teman. Selanjutnya adalah pemantau. Pada posisi pemantau ini, seorang guru memantau perilaku murid dan mengarahkan kegiatan-kegiatan murid sesuai dengan kondisinya. Yang kelima adalah manajer. Posisi yang paling baik diterapkan oleh seorang guru adalah posisi manajer ini, di mana guru bisa mengarahkan murid dan menuntun murid untuk bisa mencari solusi sendiri atas setiap masalah yang dihadapinya. Pada posisi manajer, guru tidak mencarikan solusi untuk masalah yang dihadapi murid, akan tetapi guru membantu murid mencari solusinya sendiri berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritiknya, maka dia akan berada pada posisi yang gagal. Kalau kita ingin anak kita berhasil, maka kita harus meyakinkan si anak bahwa hal tersebut masih bisa diubah. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki suatu tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dan lebih berpikir proaktif. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Dengan menanyakan keyakinan, kita pada dasarnya memunculkan motivasi internal dari murid kita. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya. Hal ini sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu maksud pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini akan dapat dicapai salah satunya adalah dengan menerapkan disiplin positif dan budaya positif di sekolah, agar anak memiliki motivasi internal dari dalam dirinya, sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk dapat menjalankan disiplin positif dan budaya positif ini, dan mencapai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak, yaitu antara lain berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Serta seorang guru juga harus menjadi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mendorong kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, untuk bisa mencapai budaya positif, seorang guru juga mempunyai visi yang menginginkan murid-muridnya mempunyai nilai kebajikan dalam hidupnya. Hal ini tentu sejalan dengan nilai-nilai dan nilai kebajikan yang ada dalam budaya positif. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter, dan berdaya saing global.
Hal ini akan bisa diraih melalui tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, gambarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya adalah refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya memahami mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan mempraktikkan segitiga restitusi di sekolah saya. Hal yang di luar dugaan yang adalah saya menyadari bahwa ternyata pemberian reward atau penghargaan kepada murid tidak selalu memberikan dampak yang baik. Penghargaan justru bisa merusak hubungan, tidak efektif, mematikan kreativitas, bahkan kita justru menghukum anak secara tidak langsung. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa selama ini saya lebih sering menerapkan posisi kontrol sebagai pemantau bagi siswa saya di sekolah. Padahal posisi kontrol terbaik yang harus digunakan seorang guru adalah sebagai manajer, agar anak bisa menemukan sendiri solusi terhadap masalahnya dan motivasi intrinsik anak bisa terbangun. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Yang pertama, saya melakukan pembentukan keyakinan kelas di awal semester bersama murid-murid saya, dan semuanya antusias untuk menerapkan budaya positif di kelas. Perubahan ini saya rasakan sangat bermanfaat untuk menciptakan kedisiplinan di kelas saya. Yang kedua, saya melakukan praktik segitiga restitusi kepada salah seorang siswa saya yang terlambat masuk kelas. Pelajaran kimia adalah mengalami pergantian jam pada jam ketiga. Ternyata siswa ini pergi ke kantin saat pergantian jam. Kemudian saya memanggil siswa tersebut dan melakukan praktik segitiga restitusi berupa menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berkat ini, kemudian anak ini menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan mencarikan solusi untuk sarapan keesokan harinya agar tidak ke kantin lagi saat pergantian jam pelajaran. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasakan termotivasi dan sangat bersemangat untuk terus merubah mindset dan perilaku saya agar bisa menjadi guru yang lebih baik lagi bagi murid saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Saya merasakan bahwa pengalaman saya dalam menerapkan keyakinan kelas sudah baik, namun saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam menerapkan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah dan konsisten dalam melakukannya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi kontrol yang paling sering saya pakai adalah sebagai pemantau dengan mengingatkan murid terhadap konsekuensi atas kesalahannya. Perasaan saya saat itu adalah saya merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan murid saya, sehingga saya terus mengawasinya. Setelah mempelajari modul ini, saya memakai posisi sebagai manajer
dan merasakan suatu kepuasan ketika murid saya bisa mencari solusi sendiri atas masalahnya dengan bimbingan dari saya. Perbedaan yang saya rasakan adalah bahwa murid menjadi mempunyai motivasi internal untuk mau memperbaiki dirinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah mempraktikkan menanyakan keyakinan ketika menghadapi permasalahan murid saya. Ini merupakan salah satu dari bagian segitiga restitusi. Saya mengajak murid saya berdialog mengenai kesalahan yang dilakukannya, apakah menurut dia itu sudah benar atau belum. Dan kami bersama-sama mencarikan solusi untuk permasalahan yang dihadapinya agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, melibatkan orang tua juga penting untuk bisa menciptakan budaya positif. Karena dengan melibatkan orang tua, karakter anak akan lebih mudah dibentuk ke arah yang lebih baik. Adanya kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua akan lebih menguatkan terciptanya budaya positif ini. Terima kasih sudah menyaksikan Bapak Ibu Guru hebat. Salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.